Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Neni Ismayanti dengan NIM 205100011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pendekatan pembelajaran konstruktivisme dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi teman-teman penasaran? Yuk simak video penjelasan kali ini. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fitur menonjol dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu ada dua. Yang pertama, pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang fleksibel, dan yang kedua, profil pelajar Pancasila dengan aktivitas project-based learning yang multidisiplin ilmu. Jika kita bedah isi dari masing-masing fitur, maka kita akan menemukan bahwa kurikulum Merdeka Belajar memiliki semangat yang selaras dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini muncul sejak abad 20 melalui pemikiran John Dewey. Pendekatan konstruktivisme ini dibangun oleh epistemologi konstruktivisme. Nah, asumsi dasar dan fundamental dari epistemologi konstruktivisme adalah pengetahuan tidak eksis tanpa pemikiran manusia. Pengetahuan dibentuk oleh pemikiran manusia. Lalu, bagaimana posisi konstruktivisme ini dalam dunia pendidikan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah pendekatan ini menggantikan behaviorisme atau kognitivisme, atau justru pendekatan ini menjadi pelengkap? Nah, mari kita lihat tren dan fakta yang mendukung implementasi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Para pakar pendidikan menilai bahwa saat ini kemampuan high order thinking skill atau HOTS sangat dibutuhkan oleh siswa. Ada dua komponen dalam hal ini, yang pertama yaitu berpikir kritis dan yang kedua itu berpikir kreatif. Nah, perlu diperkuat dalam pembelajaran bertipe HOTS, berpikir kritis menurut Schaefer berbeda dengan berpikir logis. Berpikir logis adalah berpikir secara praktis, sementara berpikir kritis adalah berpikir secara konseptual. Berpikir kritis mampu melihat di luar jangkauan apa yang nampak, mampu membedakan mana yang tidak penting dan mana yang penting. Berpikir kritis tidak semata-mata mengetahui apa yang nampak atau aktual. Sementara itu, berpikir kreatif adalah berpikir dengan imajinasi. Berpikir kreatif sering disalahpahami sebagai kemampuan berpikir yang dibutuhkan untuk bidang tertentu saja, misal dalam bidang seni saja. Padahal berpikir kreatif juga dibutuhkan dalam bidang lain seperti sains dan teknologi. Berpikir kreatif adalah berpikir out of the box. Galileo tidak akan menemukan prinsip inertia jika ia tidak berpikir secara kreatif. Albert Einstein tidak akan tercatat sebagai pencetus teori relativitas jika ia tidak berpikir kreatif, dan banyak lagi contoh lainnya. Berpikir kritis dan kreatif dapat tumbuh subur dalam lingkungan yang mengimplementasikan pembelajaran konstruktivisme. Contoh lain dari peran yang dapat disumbangkan oleh konstruktivisme adalah pembelajaran yang berorientasi pemecahan masalah. Menurut Jonassen, berpandangan bahwa problem solving merupakan salah satu aktivitas kognitif manusia yang otentik dan kompleks. Manusia dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Problem solving adalah masalah yang dihadapi manusia nyaris sepanjang hidupnya. Namun demikian, pembelajaran di sekolah umumnya justru kurang mendukung pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran yang bersifat content-based, di mana menurut Jonassen, pembelajaran content-based memiliki kelemahan. Yang pertama, pembelajaran ini kurang alami karena tujuan pembelajaran tidak terkait langsung dengan kebutuhan real manusia. Akibatnya, siswa kurang memiliki motivasi belajar. Kemudian, yang kedua, pengetahuan tidak cukup bermakna jika diperoleh melalui satu cara atau satu sudut pandang. Pengetahuan akan lebih bermakna jika lewat banyak sudut pandang. Pembelajaran problem solving mudah terrealisasi dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan proses berorientasi pada kebutuhan siswa dan kolaborasi.
Beberapa fitur konstruktivisme dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada beberapa. Pertama, kolaborasi. Yang kedua, belajar aktif. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan keempat, menekankan proses belajar dan asesmen yang komprehensif. Dengan demikian, pembelajaran semestinya mampu membangkitkan keingintahuan siswa sehingga siswa terdorong untuk belajar kritis, aktif, dan mencoba dengan pengalamannya sendiri. Pembelajaran seperti inilah yang bermakna karena memberi kesempatan bagi siswa untuk mengarungi lautan pengetahuan dengan pengalaman sendiri dan menghasilkan pemahamannya sendiri yang unik dan berbeda dari pengalaman dan pemahaman orang lain. Dengan kurikulum Merdeka Belajar yang membawa suasana yang lebih menyegarkan, kita optimis bahwa pendidikan Indonesia akan lebih baik dan berkualitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi pendekatan pembelajaran konstruktivisme dalam kurikulum Merdeka. Semoga teman-teman suka. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.